Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Ardiansah. Pada hari ini kita akan membahas tema yang penting nih dalam kehidupan belajar kita sebagai siswa SMA, yaitu tentang manajemen waktu belajar dan teknik konsentrasi. Materi ini termasuk dalam pengembangan kematangan intelektual, yaitu kemampuan untuk belajar secara lebih mandiri, terarah, dan produktif. Nah, teman-teman, pentingnya kematangan intelektual. Apa sih kematangan intelektual? Kematangan intelektual ini adalah kemampuan kita untuk berpikir kritis, mandiri, dan terstruktur. Nah, berpikir kritis, mandiri, dan struktur ini dapat membantu kita dalam menghadapi materi pelajaran yang kompleks. Yang kompleks di sini mungkin ini yang penyelesaiannya itu cukup rumit gitu ya. Dan ini bisa mempersiapkan diri untuk ujian maupun kehidupan selanjutnya. Nah, teman-teman, apa sih manajemen waktu? Nah, manajemen waktu ini adalah kemampuan kita untuk mengatur waktu secara efektif agar belajar dan aktivitas lain itu bisa seimbang, tidak bermain terus-terusan ataupun tidak belajar terus-terusan, tapi kita harus bisa seimbang. Nah, kita pun harus menghindari penundaan atau prokrastinasi dan memaksimalkan hasil belajar. Nah, yang selanjutnya, adapun langkah-langkah manajemen waktu belajar yang efektif. Tentunya kita sebagai siswa harus bisa memanage waktu dalam belajar secara efektif. Nah, inilah cara-cara atau langkah dalam memanage waktunya. Yang pertama, buat jadwal belajar mingguan dan harian. Mungkin kita di sini bisa membuat jadwal-jadwal kayak hari Senin pelajarannya apa, Selasa apa, atau dalam mingguan kita akan mengerjakan misalkan ada PR itu akan berapa kali ya. Nah, itu untuk buat jadwal. Jadwal ini penting karena dengan adanya jadwal kita akan lebih fokus dan lebih tertata dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mengelola waktu dengan baik. Yang kedua yaitu sisihkan waktu untuk istirahat atau refreshing. Tentunya kita dalam belajar kalau terus-terusan belajar pasti bakalan jenuh, bosan, pusing, stres ya. Tentunya kita harus sisihkan waktu kita untuk istirahat. Tentunya di malam hari kita tidak boleh gadang. Kita harus istirahat dengan cukup. Dan refreshing. Refreshing ini perlu ya. Karena kita sebagai manusia butuh relaksasi otak juga agar bisa menerima ilmu yang baru. Terus yang ketiga yaitu prioritaskan materi yang sulit terlebih dahulu. Bagi teman-teman dalam mengerjakan tugas, ketika ada soal yang sulit atau materi yang sulit itu bisa diselesaikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena setelah yang sulit diselesaikan nanti yang mudah itu akan lebih mudah juga gitu. Jadi waktunya akan semakin efektif. Terus yang terakhir adalah evaluasi hasil belajar setiap minggu. Jadi setiap minggunya ada bagusnya kita mengevaluasi hasil belajar kita, entah itu mungkin ujian sendiri atau mungkin eh, mengetes kemampuan gitu ya, ada kuis-kuis kecilan. Nah, seperti itu membantu kita ya untuk memanage waktu belajar lebih efektif. Yang selanjutnya di sini saya memberikan teknik konsentrasi belajar nih. Nah, yang pertama yaitu dengan cara konsisten atau disiplin dalam memahami materi. Nah, secara disiplin atau secara konsisten itu akan mempermudah teman-teman dalam memahami materi. Nah, materi yang sulit ini sulit, Pak. Nah, tidak ada yang sulit ya. Selama kita mau berusaha dan mau memahami pasti ada jalannya. Matematika pusing. Nah, matematika itu pasti banyak caranya yang kita belum ketahui. Jadi kita harus lebih banyak disiplin untuk memahami materi. Yang kedua yaitu tidak panik dalam menghadapi ujian atau menjelang ujian. Nah, kita berarti harus mempersiapkannya dari awal biar diri kita ini sudah siap secara mental dan kita tidak panik ketika dihadapkan dengan ujian dadakan. Biasanya kan sekolah suka ada ya ibu bapak guru ujiannya sekarang. Nah, kita setelah udah ada persiapan kayak belajar itu tidak akan panik tapi kita akan siap untuk menghadapi ujian.
Adapun yang berikutnya yaitu, nah ini penting ya untuk tingkat SMA, belajar melalui peta konsep. Peta konsep ini memetakan sebuah materi agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, cara memahami materinya itu bisa tuliskan topik utama di tengah halaman ya. Tuliskan misalkan tentang apa, lalu hubungkan subtopik dengan garis atau panah ya. Tentunya ini eh, cara membuat peta konsep gitu ya, dalam buku suka ada. Nah, ini tuh menjadi cara agar bisa lebih mudah mengingat apa aja yang mau dipelajarin. Nah, ini juga gunakan kata kunci dan gambar sederhana biar memudahkan kita mengingat materi. Nah, ini bisa membantu pokoknya dalam mengonsep materi. Yang selanjutnya kita akan belajar tips mencatat efektif. Nah, di sini siapa yang tidak suka mencatat? Nah, nanti dikasih tahu ke Kang Deddy ya. Nah, pokoknya harus mencatat, belajar mencatat gitu. Karena dengan mencatat otomatis kita akan membaca. Nah, gunakan singkatan dan simbol agar cepat. Jadi kita punya kamus sendiri nih biar tahu simbol ini menandakan apa gitu. Nah, tentunya dalam mencatat juga kita perlu menuliskan hal-hal poin penting, bukan semua kalimat. Jadi setelah membaca satu paragraf, apa tuh poin pentingnya? Nah, itu lebih bagus ya. Itu mencatat efektif. Nah, gunakan juga warna yang berbeda untuk mengelompokkan informasi. Jadi misalkan ini informasi yang penting, pakai stabilo gitu ya kalau zaman sekarang gitu ya, ditandain, atau pakai adalah itu ya di bangun juga banyak gitu ya. Nah, terus review catatan secara rutin. Jadi setelah kita belajar, setelah mencatat, kita baca kembali agar lebih menerap atau lebih dipahami materinya. Yang berikutnya adalah belajar dengan peta konsep yang tadi ya. Nah, dalam memahami materi. Nah, di sini contohnya itu karyawan yang disiplin mendapatkan kepercayaan dari atasan dan rekan kerjanya. Nah, ini contohnya. Jadi karyawan disiplin akan menumbuhkan kepercayaan dari atasan gitu. Begitupun dalam belajar, ketika kalian disiplin, otomatis guru itu menyimpan kepercayaan kepada teman-teman agar teman-teman tetap terus berkembang. Nah, meningkatkan peluang promosi karena memiliki manajemen waktu yang baik. Ini juga sama ya, gitu ya. Ini kalau contoh dalam bisnis gitu ya. Nah, kalau dalam belajar nanti bisa disangkut pautkan meningkatkan peluang dalam belajar gitu ya, dengan manajemen waktu yang lebih baik itu menumbuhkan peluang-peluang agar bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, adapun yang berikutnya adalah strategi menghadapi ujian. Nah, apa aja nih strateginya? Satu, mulai belajar jauh hari, jangan menunggu mendekati ujian. Karena belajar jauh hari itu akan lebih siap secara lahir batin, mental ya, lebih kuat. Dan ketika mendekati ujian kita lebih rileks, santai, dan tinggal mengerjakan soal. Terus buat rangkuman dari catatan dan buku. Ini penting ya. Kita setelah membaca banyak, buatlah rangkuman catatan-catatan kecil dan itu mempermudah kita dalam belajar. Latihan soal dan simulasi ujian. Ini juga penting untuk meningkatkan skill kita ketika dihadapkan dengan persoalan, kita udah terbiasa gitu. Jaga pola makan dan tidur yang cukup. Ini juga penting gitu ya. Jangan sampai pola makan tidak teratur dan ketika ujian kita malah sakit perut gitu ya. Jadi gak maksimal. Atau malamnya gadang gitu ya. Itu juga malam gadang membuat kepala kita pusing sehingga ketika ujian tidak maksimal. Itu tidak diharapkan. Jadi persiapkanlah dengan pola makan yang baik dan tidur yang cukup. Adapun yang berikutnya adalah mengatasi stres dan rasa cemas saat belajar. Tentunya dalam menghadapi ujian kita akan merasakan stres dan rasa cemas. Nah, adapun tekniknya yang pertama teknik relaksasi seperti pernapasan dalam. Nah, seperti yang ada dalam gambarnya, kayak meditasi beberapa menit itu akan membuat badan kita rileks. Atau bisa berbagi pengalaman dengan teman atau guru BK. Nah, bisa nih menemui guru BK untuk konsultasi ketika ada sesuatu kesulitan. Nanti guru BK pun akan membantu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah ingatkan diri bahwa usaha terbaik adalah yang pentingnya menjadi reminder kita agar kita tetap semangat dalam belajar. Nah, kesimpulannya dari tadi ya panjang lebar. Jadi ada cuman sedikit kesimpulan, yaitu manajemen waktu dan teknik konsentrasi sangat penting untuk sukses akademik. Akademiknya pengen lancar, pengen sukses, maka manajemen waktu dengan baik. Hargailah waktu. Luangkanlah waktu untuk belajar, bukan mencari waktu luang ya.
dan waktu tidak akan bisa diputar kembali. Persiapkan mental dan fisik untuk menghadapi ujian dengan percaya diri. Nah, ada kutipan inspiratif, gunakan peta konsep dan catatan efektif untuk membantu pemahaman Anda. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalaupun ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan, boleh menghubungi nomor di bawah ini dan ada emailnya juga ya. Oke, belajar itu bukan soal lama, tapi soal fokus. Atur waktumu, jaga konsentrasimu, dan lihat hasilnya. Sekian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.